Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar ikhwa fillah rahimakumullah? Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya Ibnu Furqan bisa kembali menyapa ikhwa fillah rahimakumullah serta pemirsa PON TV di mana saja antum berada. Ya, kali ini di program Ngupas Ngobrol Ilmu bersama Pak Ustadz yang insya Allah akan hadir di ruang dengar ikhwa fillah rahimakumullah di 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda serta di channel PON TV tentunya. Dan Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa ya, salah satu pengasuh pondok tahfiz Quran gratis untuk duafa dan yatim piatu Hizbah Al-Mizan, Ustadz Sardiawan Umar SPDI, MPDI yang telah hadir untuk berbincang dan berbagi ilmu kepada kita semua. Dan insya Allah nanti ikhwa fillah rahimakumullah kita akan mengangkat tema seputar sedekah yang menolak bala tentunya. Apa saja itu dan apa yang kemudian melandasi ya menyemangati kita untuk bersedekah agar menolak bala ini. Nanti kita akan kupas tentunya bersama Ustadz Sardiawan Umar. Jadi ikhwa fillah jangan kemana-mana, tetap di channel PON TV serta di 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda. Kembali lagi di program Ngupas Ngobrol Ilmu bersama Pak Ustadz ya, di 105.8 Mujahidin FM Radio Dakwah Anda dan di channel PON TV tentunya. Dan kita akan berbincang dan tentunya akan mencoba untuk menerima ilmu langsung bersama Ustadz Sardiawan Umar yang sudah hadir di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat. Nah Ustadz, tentu kita berbicara tentang sedekah yang banyak manfaatnya dan katanya juga sedekah ini mampu menolak bala. Kalau boleh tahu Ustadz, apa yang kemudian menjadi pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tentang sedekah ini sebagai penolak bala? Mungkin Ustadz bisa berbagi kepada pemirsa PON TV dan ikhwah fillah rahimakumullah pendengar Mujahidin FM. Tafadhal Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para pemirsa PON TV dimanapun Anda berada serta para pemirsa pendengar radio Mujahidin 105.8 Radio Dakwah Anda, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama jamaah sekalian untuk mengkaji satu tema tentang sedekah, yang mana di dalam Al-Quran kalau kita baca itu di surah Al-Baqarah juz yang ketiga, mulai dari juz yang ketiga sampai 3 lembar berikutnya, pembahasan sedekah ini termasuk pembahasan yang terpanjang dibahas di dalam Al-Quran dan sangat berurutan dari lembar pertama, lembar kedua sampai lembar ketiga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195 salah satunya Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tegaskan di dalam ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah, bersedekahlah di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan sekali-sekali kamu mencampakkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam ayat ini merupakan anjuran dari Allah kepada hamba-hambanya bagi yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah untuk berbagi fisabilillah di jalan Allah. Bahkan kalimat yang bergandengan dalam ayat ini, jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Artinya jangan sampai kenikmatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan membuat kamu melalaikan kewajiban
atau kenikmatan yang telah Allah berikan justru membuat kamu lupa akan kenikmatan itu sendiri, dalam arti kata tidak mensyukuri atau kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan dengan menghabiskan harta sendiri dalam keadaan yang tidak sesuai syariat agama Islam. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Allah tegaskan. Kenapa? Jangan berpatokan ketika kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik saja. Tapi berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah telah berbuat baik sama kita. Sehingga kita tidak akan pandang bulu kepada siapapun selama dia merupakan makhluknya Allah, ciptaannya Allah, sesama hamba Allah, harus saling berbuat kebaikan. Apakah dia orang beragama Islam atau tidak beragama Islam, apakah dia beriman atau tidak beriman kepada Allah, tetap berbuat kebaikan karena Allah telah berbuat baik dengan kita. Artinya, jangan berbuat baik menunggu orang yang berbuat baik lebih dahulu kepada kita, tapi berbuat baiklah dan tetap istiqomah menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik, maka Allah akan jauh lebih memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian, juga bisa kita dapatkan dalam Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga. Ini juga sering dibahas biasanya kalau di bulan puasa Ramadan, ayat 133, 134. Allah tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah, ila maghfirah, kepada ampunannya Allah. Yang mana maghfirah Allah dan surga Allah itu hamparannya seluas langit dan bumi, dan kami sediakan, kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapakah orang bertakwa yang akan mendapatkan maghfirah, ampunan, dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi ini? Di ayat berikutnya Allah tegaskan, alladzina yunfiqun fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang berinfak, bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di sini ada 3 kategori orang yang bertakwa. Ya, tapi kita ambil poin yang pertamanya karena pembahasan kita tentang sedekah, maka yang kita prioritaskan adalah orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jamaah sekalian, kalau Anda di waktu lapang Anda bisa bersedekah, itu biasa. Karena memang Anda punya kelebihan rezeki yang telah Allah berikan buat Anda dalam kehidupan di dunia. Tapi saat Anda di waktu sempit, disitulah Allah ingin menguji keistiqomahan hambanya untuk tetap berbuat kebaikan, untuk berbagi rezeki yang telah Allah berikan. Maka orang-orang yang istiqomah di dalam waktu keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sedikit, ya, justru butuh kenikmatan, maka dia mesti menyalurkan rezekinya sesuai kemampuan atau sesuai dengan rezeki yang telah Allah berikan. Mungkin itu 2 ayat dulu sebagai pembuka kita. Ya, masih banyak ayat-ayat yang lain bagaimana tentang keutamaan sedekah. Sehingga umat Islam tidak bisa mengelak dan tidak bisa menafikan bahwa kita harus setiap hari, setiap saat untuk berbagi rezeki sesuai dengan kemampuan yang telah Allah beri dalam hidup ini. Subhanallah, luar biasa ya pemirsa Pon TV dan ikhwah fillah rahimakumullah di mana saja antum berada, ya, pesan dari Ustadz Sardiawan Umar ya menyampaikan kepada kita yang juga merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan tentu itu juga menjadi tantangan tersendiri tentunya ya bagi rekan-rekan yang mungkin dalam keadaan lapang hendak bersedekah, bisa jadi banyak alasannya juga dan segala macam, atau yang sedang keadaan sempit pas-pasan harus berbagi, mengatur keuangan untuk memberikan infak atau sedekah terbaiknya. Tapi nanti kita akan ulas lebih dalam tentunya bersama Ustadz Sardiawan Umar yang insya Allah akan membahas masalah seputar sedekah sebagai penolak bala. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105.8 Mujahidin FM, radio dakwah Anda, dan di Pon TV ya. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Bisa kita lihat pertama di surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah berikan balasan 10 kebaikan. Dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 261 Allah tegaskan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan, memberikan sedekah di jalan Allah harta bendanya, maka itu bagaikan satu tangkai, ya, dan Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi di kalimat berikutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi bisa lebih dari 700. Artinya bisa lebih 700 kali lipat. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada para pemirsa, dimanapun Anda berada, mesti meyakini ayat ini. Hanya orang yang gagal imannya atau yang fasik, rusak akidahnya, yang tidak percaya